dokter nggak boleh jadi influencer gitu ya. Nah itu sebenarnya dari tahun 2020 udah ada peraturannya. Dari fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia itu tahun 2020 nomor 022 itu udah diatur, dikasih tahu. Gitu. Kenapa begitu? Karena gini, menurut mereka kan di sumpah dokter itu kan belum ada aturan sumpah dokter kalau dokter itu masalah jadi influencer bikin konten, nggak ada kan di sumpah dokter dulu, emang nggak ada yang kayak begini gitu kan. Nah makanya diatur melalui fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran. Kenapa begitu? Karena menurut kita gini, menurut dokter itu gini, profesi dokter itu mempunyai otoritas ya. Otoritas itu jadi maksudnya mempunyai dampak atau pengaruh yang lumayan kepada masyarakat. Jadi misalnya satu barang, satu obat yang belum ada uji klinisnya, begitu yang membawakan produk itu atau yang mempromosikan adalah seorang dokter, nah persepsi masyarakat itu takutnya akan berubah. Persepsi masyarakat itu dari yang tadinya belum ada uji klinisnya dianggap oh sudah ada uji klinisnya karena dokter yang ngomong. Dan ternyata mereka menganggap oh ini akan mempunyai khasiat yang luar biasa nih. Jadi walaupun kadang-kadang makanya banyak yang bilang overclaim gitu kan. Jadi itu karena dokter yang ngomong. Nah, tapi mesti harus dipertanggungjawabkan kan. Nah, sedangkan kita dokter sendiri, kalau kita memberikan informasi, kita misalnya mau ngomong atau membawakan seminar, walaupun obat itu produk itu ada uji klinisnya, itu informasi yang diberikan ke sesama kalangan dokter aja itu mesti informasi yang terukur, nggak bisa sembarangan. Nah, bayangkan kalau misalnya ini kita ngomong bebas ke semua orang, kemudian ke masyarakat yang dengan latar belakang edukasi yang beragam, otomatis akan persepsi yang timbul kan banyak. Nah, itu yang dijaga. Nah, emang di situ dikatakan kalau misalnya dokter itu tidak boleh menjadi influencer dan tidak boleh mempromosikan produk kesehatan tertentu. Nah, tapi diperbolehkan untuk iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan layanan masyarakat itu batas-batasnya pasti sudah ditentukan dan biasanya kalau ID yang mengajukan itu pun juga ID mengajukan untuk iklan layanan masyarakatnya. Jadi emang untuk dokter untuk tidak jadi influencer itu udah jelas, udah ada di fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran. Nah ini jadi rame lagi, viral lagi. Kenapa? Karena kan ribut-ribut nih, banyak dokter yang ribut, jadi melakukan investigasi sendiri segala macam. Itu sebenarnya kalau dalam rangka edukasi itu sah-sah aja, tapi tetap edukasi kan dengan cara yang baik dan benar. Prosedurnya mesti baik dan benar itu. Nah kalau misalnya sembarangan cara-caranya otomatis akan merugikan salah satu pihak kan. Oke lah, nanti akan jadi rame. Nah itu yang rekan-rekan dokter waktu itu di grup-grup itu pada ribut tuh. Maksudnya kenapa sih nggak ID itu waktu itu bertindak tegas sesuai dengan peraturannya gitu loh. Bertindak tegas menengahi, jadi nggak ada keributan lagi tuh. Dipanggil dokter A, dokter B yang bermasalah atau misalnya yang lagi masalah diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kode etik kedokteran juga. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan dari teman-teman dokter waktu itu. Selain itu kan juga tujuannya edukasi gitu. Masalahnya ini beberapa teman-teman bilang kalau edukasi oke, tapi kalau misalnya edukasi ternyata ujung-ujungnya bisnis ya nggak etis gitu loh, maksudnya itu nggak elok lah gitu. Jadi diharapkan sama dokter semua itu saling mensupport, saling mendukung, tapi hal yang benar, kemudian lebih wise, bijaksana lah dalam menyikapi segala macam hal. Tapi kalau buat edukasinya untuk produk ini ternyata isinya nggak baik, ini nggak boleh, itu benar. Kayak misalnya merkuri nggak boleh, oh iya mesti diedukasi dong semuanya merkuri itu nggak boleh, jelas mesti harus. Gitu. Nah, tapi caranya yang benar, ada cara-cara yang benar. Gimana kalau misalnya emang ternyata emang produk ini mengandung merkuri dan tidak baik misalnya, itu nanti dilaporkan ke BPOM, nanti BPOM akan melakukan investigasi sendiri dan BPOM akan mengumumkan. Kan kayak kita lihat tuh di website udah banyak tuh. Jadi produk apa aja yang ternyata sama BPOM nggak boleh, ternyata isinya melanggar. Kan banyak sekali. Nah, BPOM akan melakukan seperti itu. Jadi di fatwa Majelis Kode Etik Kedokteran itu jelas kan mereka bilang
kalau dokter itu tidak boleh menjadi influencer atau mempromosikan produk kesehatan tertentu, mau produk kecantikan, kesehatan tertentu itu tidak diperbolehkan. Menurut kode etik fatwanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bisnis, ini beda nih ya, ngomong bisnis. Kalau bisnis otomatis ya embel-embel dokternya mesti tidak dipergunakan. Jadi mau edukasi, misalnya mau promosikan, ya tapi embel-embel dokternya itu mesti nggak dipakai. Nah jadi misalnya namanya aja misalnya, ya boleh gitu. Tapi kan biasa orang-orang akan ngomong gini nih yang ada di masyarakat. Ya tapi kan semua orang tahu dia dokter gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dia nggak pakai dokter juga pasti dia tahu gitu kan. Nah makanya itu yang diminta sama teman-teman dokter, maksudnya ID itu bertindak tegas, dijelasin batas-batasnya itu di mana. Karena waktu kita mau memperpanjang SIP biasanya kan diundang semua. Terus habis itu nanti kayak ada satu pertemuan, satu sesi. Nah itu akan di briefing semua itu tentang peraturan segala macam, tentang kode etik, mestinya seperti itu. Gitu. Jadi kalau emang dia bisnis ya embel-embel dokternya mesti jangan dipakai gitu loh.